Tiongkok menurut saya itu keren sih, tapi menurut saya itu ada licik-liciknya lah. Ya, kita tahu dengan adanya perang dagang ini, yang mana Tiongkok ditarif tinggi oleh Amerika Serikat. Ya meskipun sekarang sudah ditangguhkan, tapi mulai kemarin-kemarin, sebenarnya tarif Tiongkok ini sudah sangat tinggi sekali. Apalagi ketika tarif Trump ini mulai diresmikan, wah itu pokoknya mati-matian tarifnya. Ternyata Tiongkok memiliki strategi ya dalam menghadapi tekanan berat dari perang dagang ini yang direncanakan oleh Amerika Serikat. Tiongkok itu mengembangkan salah satu strategi paling licik sekaligus cerdas dalam dunia perdagangan modern. Tiongkok melakukan manipulasi asal produk melalui relabeling. Jadi bagian masih gak tahu, mari kita bahas semuanya bersama-sama. Pokoknya ini keren sih. Bagi yang masih gak tahu relabeling ya. Relabeling itu gampangnya gini, yaitu merupakan proses penggantian label asal suatu produk, baik label negara pembuatnya atau label merek suatu perusahaan atau yang lain. Tujuannya ya tadi untuk menyembunyikan asal yang sebenarnya dari produk ini. Nah, Tiongkok melakukan relabeling ini. Jadi gini, barang-barang buatan yang asal Tiongkok itu mulai dari produk elektronik, tekstil, ini dikirim terlebih dahulu ke negara ketiga seperti Vietnam, Malaysia, dan Korea Utara atau negara berkembang lainnya yang ditarif rendah oleh Amerika Serikat. Nah, di negara transit itu, barang-barang asal Tiongkok ini itu sekedar dikemas ulang, diberikan sedikit sentuhan minor seperti perakitan sederhana, lalu ditempelin label baru dan ditulisin made in Vietnam atau made in Meksiko atau made in Korea. Dari sana produk itu dikirimkan ke Amerika Serikat tanpa tekanan tarif tinggi yang secara khusus dikenakan untuk produk asal Tiongkok ini. Makanya kalau kita lihat, tindakan ini sudah jelas-jelas merupakan manipulasi sistem perdagangan internasional. Karena ini bukan sekedar strategi bertahan, ini adalah upaya sistematis untuk mengelabui aturan tarif dan membajak sistem kepercayaan dalam perdagangan global. Namun ya, ketika saya lihat lebih dalam, langkah ini juga bisa dianggap sebagai bentuk adaptasi cerdas dalam sesuatu yang sangat menekan ini. Amerika Serikat tidak hanya mengenakan tarif, tetapi juga melakukan pelarangan teknologi, pembatasan investasi, hingga kontrol ekspor. Jadi tindakan dilakukan oleh Amerika Serikat menurut Tiongkok itu tidak adil bagi perdagangan internasional ini. Makanya Tiongkok itu melakukan manipulasi ini. Karena kalau kita lihat dari perspektif bisnis Tiongkok ya, perusahaan-perusahaan Tiongkok itu sebenarnya dipaksa berimprovisasi untuk tetap bertahan dalam go internasional. Kita tahu sebenarnya kalau pemerintah Tiongkok itu sebenarnya sudah mendorongkan insentif besar-besaran agar supaya perusahaan-perusahaan domestik Tiongkok itu bisa go internasional, itu bisa ekspor ke negara-negara di luar sana. Nah, dengan adanya tarif tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, otomatis ekspor Tiongkok ini pasti menurun. Di sisi yang lain, Tiongkok menghadapi paksaan agar bisa tetap mempertahankan ekspor ke negara-negara luar. Makanya perusahaan di Tiongkok ini itu menghalalkan segala cara, melakukan semua cara agar supaya ekspornya itu tidak menurun. Makanya dari ini semua, sebenarnya yang memulai duluan itu adalah Amerika Serikat. Karena gini, ketika aturan main mendadak berubah karena politik, seperti kayak tarif di Amerika Serikat ini, maka pemain besar pun akan mencari celah untuk bertahan hidup. Apapun caranya, salah benar pasti akan dilakukan oleh pemain-pemain besar itu. Pertanyaan besarnya ya, kenapa kok negara-negara yang dijadikan pihak ketiga dari Tiongkok ini kok mau menjadi pihak ketiga? Kok mau menjadi pihak transit? Apakah tidak merugikan? Ya tentu tidak. Bahkan mereka itu sangat diuntungkan dalam manipulasi yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Karena gini, ketika produk-produk yang asal Tiongkok ini dikirim ke negara pihak ketiga itu, ini bisa meningkatkan volume ekspor di negara tersebut. Karena barang yang sebenarnya berasal dari Cina ya, ini dihitung sebagai ekspor negara transit. Jadi statistika ekspor mereka ke Amerika Serikat ini sangat menunjang sekali. Mereka menerima dolar yang sangat banyak. Nah ini membuat negara tersebut itu kayak terlihat lebih kuat secara ekonomi ya di mata dunia. Ketika ekonominya itu terlihat kuat di mata dunia, mau tidak mau investor itu pasti melirik. Investor asing itu pasti melirik negara ini. Oh negara ini bagus ekonominya. Wah negara ini ekspornya itu meningkat tiap tahunnya. Yang mana ini tuh bisa mengundang investasi asing masuk nantinya. Baik untuk mendukung proses repacking atau perakitan kecil di sana. Makanya banyak perusahaan Cina atau pihak ketiga itu membangun pabrik kecil di negara transit itu. Ini berarti investasi asing, foreign direct investment itu mengalir, membuka banyak peluang baru. Ketika membuka banyak peluang baru, akhirnya menciptakan lapangan kerja tercipta
Nah, ini bisa menguntungkan kepada negara transit itu. Jadi meskipun pekerjaan yang diciptakan itu biasanya bersifat ringan ya, seperti pekerja pabrik untuk pengemasan, tetap saja ini menambah lowongan kerja lokal nantinya, mengurangi angka pengangguran di negara-negara tersebut. Kemudian keuntungan yang mereka dapat, ya tentu pajak dan penerimaan negara itu naik nantinya. Setiap kegiatan industri yang dilakukan, ekspor dan investasi, ini membawa pendapatan tambahan melalui pajak, seperti pajak perusahaan, biaya keluar, atau pungutan lainnya yang menambah ke kas negara pihak ketiga itu. Ini merupakan keuntungan yang mereka peroleh. Makanya mereka kayak diam-diam saja. Mereka tidak menolak dengan dijadikannya pihak ketiga dari Tiongkok itu. Pertanyaan besarnya gini, mengapa kok Amerika Serikat itu masih bisa dimanipulasi oleh Tiongkok ini? Padahal Amerika Serikat ini dikenal memiliki salah satu sistem bea cukai paling canggih di dunia. Ingat, paling canggih di dunia. Dengan teknologi pemindaian modern, database lintas negara, hingga sistem pelacakan digital berbasis AI. Seharusnya kan dengan kecanggihan ini, negara ini mampu mendeteksi asal-usul setiap barang yang masuk ke wilayahnya kan. Namun, dalam praktek di lapangan, manipulasi asal barang buatan Tiongkok ini tetap lolos begitu saja. Terjadi manipulasi begitu saja. Masuk ke pasar Amerika Serikat tambah hambatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita lihat lebih dalam ya. Masalah utamanya ini terletak pada celah dalam sistem dokumentasi dan rantai pasok global. Ketika produk Cina ini dikirim ke negara ketiga, ke negara yang transit ini, seperti Vietnam, Malaysia, atau misalkan Korea, kemudian diberi sedikit pelakuan seperti pengemasan ulang atau perakitan kecil. Secara hukum, produk itu sudah bisa dianggap buatan negara tersebut berdasarkan aturan internasional itu sudah. Jadi meskipun bea cukai Amerika Serikat ini sangat canggih sekali, tetap bergantung pada dokumen yang disediakan eksportir dan deklarasi resmi negara asal. Selama dokumen itu tampak sah dan semua prosedur administratif itu dipenuhi, sistem bea cukai itu tidak punya alasan kuat untuk menahan barang tersebut. Apalagi negara yang dijadikan transit ini biasanya negara yang sudah melakukan perjanjian free trade, perdagangan bebas. Makanya menurut saya, ini tuh menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan modern. Sehebat apapun teknologi, jika aturan dasarnya itu sangat longgar dan bisa dimanipulasi, maka teknologi ini hanya memverifikasi apa yang sudah dimanipulasi dengan rapi. Selain itu ya, salah satu faktor kenapa Amerika Serikat ini kurang bisa mendeteksi terhadap manipulasi yang dilakukan oleh Tiongkok ini, ya karena volume perdagangan global ini yang sangat besar, yang membuat pengawasan menjadi itu semakin sulit. Setiap hari bukan hanya 1 sama 2 kontainer, ribuan kontainer itu tiba di pelabuhan Amerika Serikat. Melakukan pemeriksaan fisik satu persatu itu bukan hanya tidak efisien, tetapi juga hampir mustahil tanpa lambat rantai logistik nasional. Akhirnya, sistem ini lebih banyak bergantung pada risk management, memeriksa barang-barang yang terdeteksi mencurigakan berdasarkan pola data tertentu. Masalahnya, ketika produk telah dicuci melalui negara ketiga yang secara historis tidak dicurigai, sistem itu pun tidak berbunyi alarmnya. Kenapa? Karena sudah didesain sedemikian rupa agar bisa aman. Ya namanya pencucian lah. Jadi pasti aman. Di sisi lain ya, salah satu faktornya ini juga diakibatkan dengan faktor politik dan diplomatik. Negara-negara transit seperti Vietnam, Meksiko, ini kan ada mitra penting Amerika Serikat dalam berbagai urusan internasionalnya. Sebelum adanya tarif Trump ini ya, termasuk perdagangan bebas dan aliansi strategis, menuduh mereka terlibat dalam pencucian label tanpa bukti kuat. Ini bisa merusak hubungan bilateralnya. Ini membuat otoritas bea cukai Amerika Serikat harus ekstra hati-hati sebelum bertindak. Dari kelemahan ini membuktikan bahwasanya di dunia yang sangat terhubung dan kompleks ini, seperti sekarang, perdagangan global tidak lagi bisa diawasi hanya dengan melihat asal barang secara administratif. Ini harus ada inovasi baru, seperti integrasi blockchain dalam setiap tahapan produksi dan distribusinya. Agar apa? Ya tentu agar asal-usul produk itu bisa benar-benar diverifikasi di pabrik hingga ke konsumen nantinya. Tanpa perubahan sistematik seperti itu. Ingat ya, manipulasi asal produk ini akan terus terjadi. Mau ada tarif Trump atau tidak, ini pasti terjadi. Ya tentu dari negara yang ditarif tinggi oleh Amerika Serikat, ini pasti melakukan manipulasi untuk mencari pihak ketiga yang ditarif lebih rendah daripada negaranya. Itu pasti terjadi. Apalagi dengan keadaan global yang penuh dengan ketidakpastian ini. Amerika Serikat melakukan kebijakan yang secara on the paper itu tidak adil. Makanya dari ini semuanya, manipulasi
ini pasti akan terjadi dan bahkan akan lebih besar nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eksklusif.